siang pemirsa, senang sekali Skomet TV kembali menjumpai Anda. Telah kami siapkan berita teraktual dan terpercaya untuk Anda. Bersama saya Dina Ika Sintia. Pemirsa, himbauan dari pemerintah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan berdiam diri di rumah saja tetap terus digaungkan. Tetapi pada faktanya banyak masyarakat yang tidak mematuhi himbauan tersebut. Terlihat di sejumlah pasar tradisional, banyak masyarakat yang memenuhi kawasan tersebut tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Saat ini kita sedang tersambung oleh reporter kami Muhammad Syaifuddin yang saat ini sedang berada di pasar tradisional Bangun Purba. Ya, saya bisa dijelaskan bagaimana kondisi pasar tradisional yang ada di daerah tersebut? Ya, Dina, di sini saya sedang berada di kawasan pasar tradisional Bangun Purba yang ada di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Bisa kita lihat sekalian bahwasanya pasar tradisional ini terpantau cukup sepi. Kurangnya peminat pembeli mungkin dikarenakan karena COVID-19, dan para pembeli dan pedagang ini juga mulai lalai mengenai protokol kesehatan. Bisa dilihat bahwasanya banyak para pedagang dan pembeli tidak menggunakan masker, tidak berjaga jarak. Dan saat ini saya akan melaporkan tentang harga bahan pokok yang ada di pasar tradisional Bangun Purba, bahwasanya ada beberapa harga bahan pokok yang mengalami kenaikan seperti cabai merah yang awalnya itu hanya Rp32.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedangkan cabai rawit juga mengalami kenaikan, mulai dari harga Rp55.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp65.000 per kilogram. Sedangkan kol juga mengalami kenaikan dari harga Rp6.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp8.000 per kilogram. Sedangkan wortel juga mengalami kenaikan yang sama, mulai dari harga Rp5.000 per kilogram dan kini naik menjadi Rp9.000 per kilogram. Nah, di samping itu ada juga bahan pokok yang tidak mengalami kenaikan, artinya bahan pokok tersebut masih relatif normal, seperti bawang merah yang relatif normal di kisaran harga Rp18.000 per kilogram, dan tomat di kisaran harga Rp8.000 per kilogram. Demikianlah laporan saya mengenai kondisi di pasar tradisional Bangun Purba yang ada di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Dari Bangun Purba, Muhammad Syaifuddin melaporkan kembali ke studio. Selanjutnya kita beralih kepada reporter kami Elja Hasim yang saat ini sedang berada di Pasar Pancur Batu. Ya, silakan Elja. Terima kasih Dina. Di sini saya sedang berada di salah satu pusat pasar tradisional, tepatnya di pusat pasar tradisional Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Nah, bisa kita saksikan sama-sama pemirsa, di belakang saya ini sedang terjadi transaksi jual beli antara penjual dan pedagang selama adanya pandemi COVID-19. Untuk lebih lanjut bagaimana keadaan selama adanya pandemi COVID-19 pasar Pancur Batu sendiri, kita akan tanyakan kepada salah satu pedagang yang ada di sana. Saat ini saya sudah berada bersama salah satu pedagang yang ada di pusat pasar Pancur Batu, yaitu Kak Dina. Untuk lebih lanjutnya saya akan tanyakan kepada Kak Dina. Keadaan pasar sendiri selama pandemi gimana? Apakah masih sering ada Pembeli semakin berkurang. selama ada pandemi Pendapatan semakin berkurang. Yang luar semakin banyak. Nah, kenaikan harga sebagian ada, sebagiannya itu cuma harga yang naik. Semuanya harga-harga sekarang udah turun. Kecap lah ya, kadang 120 pasarannya, nggak stabil, naik turun lah gitu. turunlah. Untuk Bapak sendiri selama pandemi ini memperhatikan dan beli ke pasar Pancur sendiri, apakah yang tetap menerapkan Kalau menurut penglihatanku sebagian menuruti protokol kesehatan, semua pakai masker. Termasuk aku juga ya. harapan kakak sendiri kan pemerintah
Iyalah, kita berdoa agar ini cepat berlalu biar kita bisa jualan apa segalanya gitulah biar stabil. Dari pasar tradisional Pasar Bandung, adalah Sulawesi Timur melapor kembali ke tersebut. Selanjutnya kita beralih kepada reporter kami Aiwanda Wulandari yang saat ini sedang berada di pasar tradisional Namorambe. Selamat siang pemirsa, masih bersama saya Aiwanda Wulandari. Di sini kita akan melihat bagaimana kondisi ataupun situasi pasar tradisional yang berada di Kecamatan Namorambe, Desa Tangkahan. Kalau boleh tahu berapa pendapatan ibu pada saat masa pandemi? Gimana ya, untuk beli beras sekilo aja lah, nggak menentu, kadang ada kadang enggak ya, tapi juga COVID-19 ini nggak ada mendapat uang ya. Ini cukup bawa uang beras sekilo aja di rumah, udah itu aja. Apakah warga yang belanja di pasar tradisional ini tetap mematuhi protokol kesehatan itu? Ya bagi yang apa ya mematuhi, bagi yang enggak tidak juga. Tapi bagi kami yang penjualan tetap pakai masker, membawa sanitizer, Karena setiap saat dipantau sama polisi. Terus saja setiap pagi 2 kali 1 hari Pak polisi akan memantau pagi sama sore. Terima kasih Ibu atas Aiwanda Wulandari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu bagaimana keadaan di pasar tradisional Impres yang ada di kota Sidempuan? Di sana ada reporter kami Rini Lestari. Silakan Rini, bisa dijelaskan bagaimana keadaan pasar tradisional tersebut? Siang pemirsa, sekarang saya sedang berada di Pasar Impres Sadabuan, tepatnya di Kota Padang Sidempuan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pedagang di sini dengan siapa? Sudah berapa lama bekerja sebagai pedagang? Kalau bekerja sebagai pedagang saya, adalah 18 tahun. Di masa sekarang ini saat pandemi corona ini, bagaimana menurut keadaan di pasar saat ini? Sedang pasar saat ini sangat berosot. Namanya dulu ada Pak 2 juta, bilang masih paruh bilang. Dengan pendapatannya bagaimana Bu? Kurang atau tetap bertambah? Kurang. Sama sekali kan kurang. Kalau dengan para pelanggan, apakah mereka bisa mematuhi protokol kesehatan saat pandemi corona seperti ini? Separuh. Separuh kemana lah kagak kurang. Panggil-panggil. Baru ada bilang makan. Jadi lupa. Terima kasih banyak ya Pak atas informasinya. Saya kembalikan kepada presenter. Berikut laporan terkini mengenai pasar tradisional di tengah pandemi. Saya Dina Eka Sintia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang.